Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Pertandingan Piala Dunia U20 terancam batal diselenggarakan di Indonesia karena penolakan berbagai pihak termasuk 2 kepala daerah atas keikutsertaan tim dari Israel. Apakah layak alasan politis dicampur baurkan dengan alasan olahraga? Apa resiko kerugian yang dialami oleh Indonesia, baik investasi yang sudah dikeluarkan maupun pendapatan dari devisa atas turis-turis yang bakal datang ke Indonesia? Dan bagaimana nasib PSSI di kemudian hari atas penolakan ini? Inilah Hot Room pro kontra Israel di Piala Dunia U20. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Mempersiapkan secara teknis daripada penyelenggara. Dan tentu domain daripada politik luar negeri Indonesia jadi domain yang sudah ada rapat. Jadi kita harus bagi-bagi tugas. Drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Kami maklumi yang menolak kedatangan tim Israel. Tugas saya sebagai tuan rumah hanyalah menyiapkan venue saja. Kita pastikan tamu-tamu bisa datang ke Solo dalam keadaan nyaman dan aman dan pertandingan berjalan dengan baik. Kita para pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Mohon diperjuangkan semuanya, Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya, Pak. Sebelum kita lanjutkan debat dan diskusi kita ini, tanpa white copy kesayangan Hotman, saraf saya itu nggak bisa bekerja. Inilah yang bikin saya sukses dalam setiap debat. Aduh, kopi termantap. Pak Arya Sinulinga, eksekutif dari PSSI. Apa perkembangan terakhir? Dan apakah benar Pak Erik sudah berangkat ke juri ke luar negeri? Ya. Dan kira-kira bakal apa yang terjadi? Oke, di jam 1 pagi tadi Pak Erik setelah nonton timnas kita Indonesia lawan Burundi, Pak Erik itu pergi ke Doha. Ya. Ke Doha karena Gianni lagi di Doha. Oke. Jadi bukan di juri. Nah, ya. Tadi udah sampai di Doha dan saat ini Pak Erik masih proses menunggu waktu bertemu dengan Gianni dan habis itu akan pulang ke Indonesia. Paling tidak besok udah kembali ke Indonesia. Anda tahu nggak kira-kira berangkat itu ke sana mengusulkan apa gitu loh? Solusinya apa? Solusinya Bang, kita ada beberapa alternatif yang kita sampaikan ke FIFA. Berapa poin dari yang memang kita usulkan dan pemerintah kan dari lihat kondisi yang ada sekarang ini mau nggak mau ada diusulkan perubahan-perubahan mungkin. Mana yang paling ekstrim, mana yang paling bisa mendekati apa yang diinginkan oleh FIFA. Nanti kita lihat mana apakah nanti FIFA akan memberikan rekomendasi perubahan tersebut. Pointer-pointer dong yang tadi itu alternatif kira-kira apa? Ya banyak Bang, nggak mungkin lah kita nanti nggak mungkin ngomongin. Nanti Pak Erik kan nanti akan diskusi di sana, kita belum tahu juga ya. Oh begitu? Iya, tapi yang pasti Bang, ini sama kayak orang menikah Bang. Ya. Pada saat kita ngobrol, ada perjanjian pranikah Bang. Ya, sudah kita tanda tangani. Sudah tanda tangani semua nih. Sudah setuju. Udah setuju semua. Ya. Pas pada itu saat waktu itu termasuk nggak ke Gubernur Bali dan Jawa Tengah ikut tanda tangan? Termasuk ikut tanda tangan. Ikut tanda tangan? Semua tanda tangan, nggak ada yang nolak. Ya terus? Kemudian pas mau tunangan Bang. Ya. Udah ditetapkan hari kapan tunangannya. Tahu-tahu
tiba-tiba dikatakan, wah kita nggak mau karena ada tempatnya nggak bisa. Ya. Ya, pastilah perempuan ini marah bang sama kita. Menurut analisa saudara, ini kan cara berpikir negara Barat FIFA. Ya, Masih mungkin nggak dia mau mengalah? Apalagi kan Israel itu kan memang dari awal dia ikut di awal babak penyisihan kan memang itu sudah di bawah dengan organisasi oleh FIFA kan? ya. Jadi gini bang, ini sederhana betul sebenarnya. Jadi Israel itu, ini kita anggaplah ke Indonesia. Ya. Jadi kalau kita bilang Israel kan langsung kita gimana? Kalau Indonesia kan gini, Indonesia lolos kualifikasi, bertarung terus. Dan itu yang menyelenggarakan FIFA. Dengan FIFA. Oke. Kemudian lolos Indonesia. Ya. Kemudian tiba-tiba ada tuan rumah. Entah Ya. siapa negara itu bilang begini, maaf, kami tolak Indonesia. Ya. Kami nggak mau, kami oke menyelenggarakan pertandingan ini kalau Indonesia nggak ikut. Ya. Atau misalnya Indonesia boleh ikut tapi tidak boleh pakai lagu kebangsaannya. Ya. Atau nggak boleh bla 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 bla. Ya. Lah, kan kita marah bang. Salah kami apa? Ya. Kami ikut kompetisi sejak awal, Dan- lolos, kok kami dilarang-larang? Ya. Kami nggak ada masalah kok dengan itu. Jadi menurut analisa saudara, Anda sendiri sebagai orang Indonesia menganalisa nggak masuk di akal alasan penolakan itu. Apalagi FIFA yang adalah cara berpikir negara Barat. Ya, Anda yakin nggak udah hampir pasti FIFA akan menolak? jangan juga. Usulan. Kan kita namanya juga negosiasi bang, kan Ya. gitu ya. Mana tahu ada celah-celah. Tapi walaupun berat bang, misalnya gini, ada yang mengatakan, coba kita bikin tuan rumahnya satu Singapura deh. Ya. Nah itu aja dulu pada awalnya waktu kita mengajukan, Ya. itu kan kita nggak ada negara dua negara. Ya. Kalau nanti negara, oke Singapura bilang ikut kami ya, oke tapi kami ikut juga sebagai peserta Piala Dunia dong kalau gitu. Kan lucu Ya. bang, ini 25 peserta Piala Dunia, kan Ya. aneh juga. Jadi ini akan berat betul semua. Jadi hal-hal yang begini yang berat yang Jadi kita kesimpulannya masih abu-abu. Kira-kira apa yang terjadi belum tahu. alami. Iya bang, belum tahu. Oke, kepada Pak Sukamta, Wakil Ketua Fraksi PKS melalui Zoom. Halo Pak Sukamta. Halo Bang. Boleh nggak dijelaskan, kalau nggak salah dari PKS termasuk salah satu yang menolak keikutsertaan Israel datang ke Indonesia. Apa alasan penolakan? Jadi begini, sepak bola ini memang olahraga. Tapi olahraga ini kan bukan hanya olahraga untuk olahraga ya. Tapi olahraga ini juga untuk pengembangan kemanusiaan, humanity. Kalau kita bicara soal sepak bola dan humanity, itu tidak pernah ada di dalam sejarah sepak bola yang mengabaikan kemanusiaan, Bang. Oke. Ketika terjadi tragedi Heysel, Liverpool itu diboikot, tidak boleh main di Eropa. Bukan hanya Liverpool, seluruh klub di Inggris, bahkan timnas Inggris juga sempat diboikot, nggak boleh main di selama setahun. Kenapa? Karena supporter Liverpool dianggap bersalah dan divonis bersalah, menyebabkan 39 kematian Liverpool supporter dari Italia, baik itu Juventus maupun Inter Milan. Nah, ini ada satu negara yang mencederai kemanusiaan. Mereka tiap hari berbuat kekerasan. Mereka ingin mengekspansi negaranya, menambah jumlah hunian. Dari mana mereka menambah luasan wilayahnya? Bukan dengan cara reklamasi kayak di Jakarta, tapi dengan cara mengusir penduduk yang ada di kampung-kampung yang di wilayah negara Pak lain Sukamta, namanya Palestina. Maaf Pak Sukamta, masalahnya? Artinya Bang, urusan sepak bola dan kemanusiaan itu tidak bisa dipisahkan, gitu loh. Oke. Bahwa PSSI itu melamar menjadi tuan rumah, saya kira PSSI sudah memperhitungkan konstitusi dan sikap politik pemerintah Indonesia. Kalau PSSI mengambil tindakan, langkah-langkah untuk melamar jadi tuan rumah dengan mengabaikan konstitusi, maka pengurus PSSI yang melewati batas dari awal. Ada satu pertanyaan inti Pak. Masalahnya Indonesia sudah tanda tangani government garansi sebelumnya, kita sudah sepakat. Nah, kenapa pada waktu itu PKS tidak
menentang pada waktu ditandatangani. Waktu pemerintah menandatangani itu tidak konsultasi kepada DPR, tidak berkonsultasi pada kami. PKS tidak tahu informasinya, Bang. Oh, Kalau itu keputusan pemerintah kan berarti ini keputusan politik. gampang. Berarti urusan sepak bola ini juga urusan politik, Bang. Ini gampang. Oke, kenapa? Sebentar. Yang tidak politik adalah permainan di lapangan, itu yang tidak boleh dicampurkan dengan urusan politik. Oke, sebentar Pak Nanti Sukanta, wasit- sebentar. Nah, Ini Pak Arya mau kasih komentar katanya. Katanya pemerintah tidak pernah konsultasi dengan DPR. Udah pasti. Ya. Karena ke Komisi 10, Bang. Oh sudah? Ya pastilah, semua langkah-langkah pasti ada ke Komisi 10 kan. Ya. Nanti kan ada Bang, nanti ada Ketua Komisi 10 juga prosesnya. Tapi kan gini Bang, Ya. yang pertama Bang gini, kita bilang ini nggak bisa dipisahkan antara politik dengan olahraga. Pak Jokowi tegas tadi, Ya. dipisahkan. Hebatnya, pemerintah Palestina pun mengatakan dipisahkan. Benar. Jadi kita ini mau kemana, mau dibela? Yang mau dibela aja bilang, loh pisahin loh, gitu. Yang mau dibela nih, mengatakan dipisahkan. Oke, kita istirahat dulu. Kita punya polling para pendapat masyarakat terhadap penolakan timnas Israel di Indonesia. Akan kita bahas setelah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI melalui Zoom dari fraksi PKB. Pertanyaannya Pak, tadi Pak Sukamta mengatakan waktu pemerintah Indonesia beberapa bulan sebelumnya menandatangani government garansi kesepakatan penyelenggaraan U20 di sini, katanya DPR tidak pernah dikonsultasikan. Apa benar itu Pak Huda? Ya, terkait dengan keikutsertaan bidding untuk menjadi tuan rumah U20 ini memang sepenuhnya menjadi domain pemerintah, Bang Hotman. Jadi pemerintah tidak mengkonsultasikan ini kepada DPR. Jadi faktanya tidak dikonsultasikan memang? Memang sepenuhnya menjadi domain pemerintah. Oke, domain pemerintah. DPR sendiri setuju nggak U20 ini tetap dilaksanakan di Indonesia dengan kehadiran tim Israel? Terkait dengan itu kita kembalikan pada pemerintah. Prinsipnya Komisi 10 mendorong supaya kita selamatkan supaya tidak ada sanksi dari FIFA ketika dijatuhkan pembatalan penyelenggaraan di kita sebagai tuan rumah. Nah, solusinya seperti apa? Ya, kita lihat jam-jam kritis hari ini Bang Arya mungkin bisa bercerita jam-jam kritis Pak Erick Thohir yang sekarang sedang melobi kepada FIFA. Katanya Pak Menpora mengajukan ada usulan untuk diajukan ke FIFA. Boleh tahu nggak persyaratan apa yang diajukan oleh Menpora? Tadi malam sempat kita korek dan kita minta proposalnya apa sih yang disampaikan pada FIFA yang kira-kira memastikan supaya kita tetap bisa menyelenggarakan U20 ini. Nah, Pak Menpora tidak membuka memang tadi malam walaupun diminta oleh teman-teman di Komisi 10 karena ini bagian dari isu materi khusus yang mau tidak mau belum bisa dibuka secara publik. Oke. Tapi pemerintah saya merasa dengan statement Pak Presiden tadi malam saya kira sudah melakukan upaya mencari jalan tengah dari dinamika yang sekarang kita hadapi hari ini. Banyak kelompok yang protes, tapi saat yang sama kita ingin tetap harus berjalan. Terima kasih Pak. Pak Towel, Ya. Tommy Welly. Anda sebagai pengamat sepak bola, apa pendapat Anda atas ke masalah ini? Yang pertama kalau bicara sepak bola Pak, Bang, Ya. prinsipnya asasnya netralitas dan non-diskriminasi. Itu ada di statuta FIFA maupun juga negara anggotanya. Artinya? Prinsipnya seperti itu, sejati-jatinya sepak bola. Kalau kita bicara kondisi real sekarang, dalam sudut pandang saya sebagai pengamat bola,
situasinya runyam dan di ujung tanduk terkait Piala Dunia U20. Yaitu? Kalau nggak runyam ya mungkin Presiden nggak akan pidato khusus juga Pak. Ya. Berarti kan itu tandanya indikatornya memang situasinya runyam. Ya. Terancam gagal ini Piala Dunia U20. Karena kalau kita ibarat makan analoginya menu besarnya belum terjadi 20 Mei kick off, drawingnya nggak dikasih Pak. Jadi ibaratnya makanan pembukanya juga nggak dikasih atau dibatalkan gitu loh. Ini tanda-tanda yang negatif, tanda-tanda yang buruk. Karena kalau kita bicara toleransi, waktu Oktober terjadi tragedi Kanjuruhan, sebetulnya kan kita dalam posisi yang terancam juga Ya. soal tuan rumah ini. Jadi kalau lalu dengan tambah penolakan, maka kelihatan respon FIFA kan marah. Keras lah, saya nggak bisa sebut Bakal respon apa akibatnya terhadap Indonesia? Pembatalan kelihatannya Pak, tendensinya ke arah sana. Dan kalau pembatalan oleh FIFA, apa akibat jangka panjang kepada Indonesia? Jangka panjangnya Pak, kita kehilangan kepercayaan dunia internasional di dunia olahraga untuk menyelenggarakan event-event internasional terutama FIFA. Atau bahkan bukan cuma FIFA, Olimpiade di bawah IOC ataupun event-event internasional lain. Karena dunia internasional melihat ini kan, situasi ini. Statuta PSSI mengatakan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Ada lagi apa peraturan Menteri Luar Negeri mengatakan begini. Apa komentar Anda sebagai pengamat sepak bola? Ya, kalau saya ingin mendudukan antara lex sportiva dengan hukum positif dalam posisi yang beringan, tidak dalam dibenturkan. Begitu. Ya, artinya jadi kan kalau menurut Anda tidak ada alasan untuk menolak kehadiran tim Israel. Betul Pak. Karena kalau sejatinya kita ngelihat bahwa event ini miliknya FIFA. Ya. Kita ditunjuk sebagai tuan rumah. Ya. Dan semua tim yang lolos ke Indonesia adalah tim yang lolos secara kualifikasi. Artinya mereka meraih tiketnya gitu loh Pak. Ini statuta PSSI. Ya, pasal 7 tentang netralitas dan non-diskriminasi dan ini tentu diadopsi dari statuta terutama ayat FIFA. 3, dalam menjalankan tugas, kegiatan serta urusan tersebut, PSSI tidak dapat diintervensi oleh pihak luar manapun. Maksudnya tidak dapat diintervensi oleh DPR, oleh gubernur, itu maksudnya itu. Kalau pasal 3 lebih kepada urusan domestik, Pak. Tapi kalau dalam kaitan dengan tuan rumah Piala Dunia, ini keterlibatan pemerintah juga karena soal tadi. Jadi pasal mana? Ini nggak relevan. Ya itu, enggak, pasal 7 yang 1-2 tadi kan udah menunjukkan. Oh begitu. Netralitas dan non diskriminasi. Artinya tidak ada alasan apapun untuk menolak. Untuk menolak. Iya, kehadiran tim finalis dalam hal ini adalah timnas Israel. Oke Pak Arya, hukumannya apa kalau kita tetap nanti akhirnya dibatalkan? Apa hukumannya yang bakal diterima oleh Indonesia dan PSSI? Gini Bang, kita kan belum tahu nih. Ya. Tapi yang pasti, ini kan sudah mencederai perjanjian. Sudah membuat kerugian juga kepada 23 negara lainnya. Benar. Karena mereka sudah siap dan sebagainya, ada keluar uang dan sebagainya menyiapkan, terkena juga dampaknya. Ya. Tentunya ini akan banyak bisa terjadi hukuman. Bisa saja. Antara lain? Ambil kita the worst case-nya, paling parah. Kita di-ban oleh FIFA. Kita ini pernah mengalaminya tahun 2015 yang lalu. Arti di-ban terus ngapain? Nggak boleh bertanding apapun? Kita nggak akan diakui di internasional. Tidak diakui? Ya, jadi kita nggak akan bisa ikut SEA Games, bikin apa, nggak ada namanya itu. Dikucilkan kita. Kemudian Liga 1, 2, 3 kita yang ada di Indonesia, kan itu bagian dari kompetisi FIFA. Itu pun akan nggak diakui. Akibatnya yang adalah Liga Tarkam. Dan akibatnya pemain kita sekitar, klub kita aja sekitar 800 klub Liga 3. Ya. Ditambah yang lain sama Liga 1, Liga 2, total pemainnya mencapai 35.000 orang. Ya. Itu langsung nggak punya kerjaan. Ya, itu yang hukumannya Bang. Dan kita, akibatnya di sepak bola kita, itu akan bisa sangat, ya itu kegelapan lah. Masa-masa kegelapan bagi kita. Nah itu yang dampak yang kita akan alami. Oke, masa kegelapan. Ya. Pak Sukamta, tadi sudah betapa akibatnya sangat fatal, masa kegelapan. Apa Bapak tega dari Partai PKS membiarkan masa kegelapan terhadap bangsa ini termasuk generasi muda? Begini, soal sepak bola, kita sama concernnya dengan bapak-bapak. Ya. Urusan sepak bola kami dukung 100% lah. Ya. Pengembangan sepak bola 100% kita dukung. Ya. Jangan keliru di situ. Ya. Tapi soal lobby kepada FIFA, Pak Erick Thohir itu jagonya. Ya. Kanjuruhan, korban 130 orang lebih meninggal, kita sudah
membayangkan masa kegelapan sepak bola, kita akan di-ban di dunia internasional. Tiba-tiba Pak Erick Thohir bisa membalikkan itu. Lobby dan akhirnya kita tidak mendapatkan sanksi. Jadi kalau kali ini kenapa kita ragu-ragu? Kenapa Bang Arya yang biasanya jagoan ragu duluan? Jangan-jangan memang lobbynya ini sudah kendor duluan. Ada faktor-faktor lain. Masuk Bapak lobby apa? Maksud saya lobby untuk penyelenggaraan ini. Tanpa kehadiran Israel, begitu? Jadi begini, saya kalau mencermati sejarahnya, Pak Erick sudah mengatakan ada 6 stadion belum siap, kemudian FIFA juga akan membuat penjurian terakhir 21 sampai 27 Maret. Artinya ada something yang harus kita pertimbangkan, bukan satu-satunya penolakan atas kehadiran Israel ini. Jadi Pak Erick nggak pernah ngomong tentang 6. Ya. 4 yang udah siap, 2 yang nggak siap. Yang 4 sebenarnya dalam kejuaraan Piala Dunia 4 pun udah cukup. Oke. Jadi poin saya begini. Poin saya begini, Mas. Bang. Artinya, saya jangan dialihkan ke hal yang lain. Gitu. Dan kemarin FIFA sudah melakukan inspeksi ke lapangan-lapangan. Artinya semua dipenuhi sudah? Sudah dipenuhi, Bang. Hanya soal tim kehadiran Israel? Nah, karena kemarin gagal di drawing kita, dan itu ditolak. Gitu. Ya. Itu yang membuat semua jadi berantakan. Dan itu semata-mata karena soal Israel? Iya. Oke, sekiranya lobbynya Pak Erick berhasil, Pak Sukamta, tapi Israel tetap harus ikut. Apa PKS menolak tetap? Begini, kalau urusan tadi ya saya sampaikan, kemanusiaan dan sepak bola itu jelas. Bahkan PSSI juga ngasih sanksi kok kepada Arema yang di situ penyelenggaraannya terjadi kematian sekian banyak supporter gitu. Nah ini ada negara yang pelaku kekerasan, dia bertentangan dengan konstitusi kita, wajar dong kami PKS ini mewakili konstituen yang kebanyakan menolak kedatangan Israel. Artinya PKS dengan alasan apapun akan tetap menolak kalau Israel ikut. Kami saya kira akan tetap konsisten mempertahankan amanat konstitusi kita. Oke, jadi PKS akan tetap menolak sehebat apapun Erick melobi selama Israel ikut ke Indonesia, tetap PKS menolak. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Diskusi debat lanjut terus, tapi harus ada white coffee kesukaan Hotman Paris. Segar banget. Pak Reza Syah, Bapak sebagai pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, apa pendapat Bapak? Di satu pihak pemerintah Indonesia sudah tanda tangani government guarantee bahwa boleh dilaksanakan di Indonesia tanpa memandang apakah Israel atau tidak. Sekarang tiba-tiba ditolak. Kalau sampai ditolak nanti, apa akibatnya terhadap Indonesia? Ini luar biasa, Bang. Yaitu? Pertama, tadi Bang Welly sudah bilang ya, simpul-simpul olahraga kita itu bisa ditutup, Pak. Ya. Dan saya tidak bisa bayangkan sekian puluh ribu insan-insan sepak bola yang hidupnya tergantung dari sepak bola itu akan terlunta-lunta. Dan untuk itu saya berpikir, kalau kita tidak kuat, tidak kompak dalam negeri, itu goyangan dari luar itu bisa berlanjut ke arah konferensi-konferensi internasional yang kita lakukan, dan juga komitmen ekonomi, investasi yang sudah kita buat bersama-sama. Tahun ini kita adalah ketua ASEAN. Pada saat yang sama kita juga adalah ketua ASEM, Asia European Meeting. Jadi akan banyak konferensi-konferensi internasional. Jadi kita akan merusak achievement yang sudah kita dapat. Betul, Pak. Bagaimana pendapat Bapak dengan antara lain oleh Pak Sukamta, alasannya adalah alasan dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu konstitusi kita, bahwa menentang penjajahan. Bagaimana komentar Bapak? Saya setuju. Niat ingsun kita semua adalah menjunjung tinggi konstitusi. Itu adalah dasar hukum yang tertinggi. Jalan tengahnya itu sebenarnya sudah dibuat lewat Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2009 bab 10, membuat hal khusus. Pertama, dalam berurusan dengan Israel tidak ada surat resmi, sudah kita lakukan. Kedua, tidak menerima delegasi secara resmi di tempat resmi, sudah kita lakukan. Yang ketiga, tidak ada bendera
dan tidak ada lambang dan tidak ada atribut. Ini mungkin yang akan dinegosiasikan oleh Pak Erick Thohir. Artinya menurut peraturan Menteri Luar Negeri ini, tim Israel boleh datang dengan beberapa persyaratan, begitu? Betul. Kalau dia hadir, bertanding, menang, apakah itu merupakan pengakuan politik negara Israel? Tidak. Tidak. Dalam peraturan Menteri Luar Negeri nomor 151 A, B, C, dan D itu dikatakan apapun yang dilakukan oleh dia di sini tidak membawa konsekuensi politik. Oh begitu. Ya. Ibaratnya begini Pak Tommy Welly. Ya. Kalau nanti dia menang, pasti benderanya harus dikibarkan dong. Ya, apakah itu termasuk mengakui negara Israel? Barangkali mungkin ini enggak? Mungkin enggak menang di olahraga tanpa bendera negaranya dikibarkan? Ya tidak mungkin, Pak. Jadi? Tidak mungkin. Bahkan kalau di sepak bola itu sebelum menang, saat memulai pertandingan kan sudah ditayangkan national anthem dan juga benderanya. Sebelum memulai pertandingan kan. Lagu kebangsaannya dinyanyikan? Ya, lagu kebangsaannya. Kalau itu kan prosedur sepak ahli bola. hukum internasional. Kalau Israel menang, benderanya dikibarkan, dinyanyikan lagu kebangsaan Israel, apakah itu pengakuan terhadap negara Israel? Kalau menang, terus diapain? Hanya, halo yang menang Israel, selesai suruh pulang gitu? Nah, jadi gimana? kita cari jalan tengah. Yaitu? Ya ini yang berdiri, yang berkibar adalah bendera. Kalau kita punya koni, ini koninya Israel, satu. Dan yang kedua, kalaupun ada lagu kebangsaan, itu silakan dengar dengan headphone. Begitu? Ya, di lapangan. Itu salah satu jalan tengah yang bisa kita lakukan. Itu jalan tengah. Oke, kalau jalan tengah itu Pak Sukamta, Bapak setuju nggak? Israel datang dengan jalan tengah. Gini, kalau ini jalan tengah, ini masih dipersoalkan. Sebetulnya pertanyaan saya gini, kan ini Permenlu ini kan peraturan pemerintah juga. Menlu bagian dari pemerintah. Apakah PSSI dari bagian pemerintah ini tidak tahu kalau ada Permenlu? Kalau ini sudah tahu dari awal, kenapa baru dipersoalkan sekarang? Mestinya sejak mengajukan dulu sudah mempertimbangkan ini gitu loh. Nah, ini Bang, seperti pertimbangan melanggar konstitusi tadi gitu. Sebentar Pak, gimana? Ini saya lucunya sama teman-teman, khususnya teman Pak Sukamta dan kawan-kawannya. Kita masih ingat Desember lalu ada pertemuan IPU Bang. Ya. Di Bali. Ya. Itu lebih gila Bang, bukan main bola. Ya. Itu parlemen Bang. Yang datang. Knessetnya Israel datang Bang. Ya. Diterima oleh kita semua di sana. Penyelenggaranya siapa tuh? Penyelenggaranya Indonesia di Bali. Tapi yang undang adalah IPU. Tapi kita kayak posisinya kayak PSSI sekarang. Tuan rumah. Tuan rumah. Itu ada bendera Israel di sana. Ada bendera Israel. Dan itu anggota DPR loh Bang. Dan satu pun fraksi PKS nggak nolak Bang di situ. Itu berarti pemerintah melanggar Permenlunya pemerintah sendiri dong. Anda kan melanggar juga. Kami itu protes kepada Kemenlu. Kami protes juga. Bukan, cuman persoalannya begini. Bukan pemerintah loh, ini jangan ngeles loh. Itu jelas-jelas itu parlemen loh. Itu teman-teman loh. Itu kami Mardhani juga Alisera protes. ngomong apa? Mardhani Alisera ngomong apa? Ini PKS Bang. Fadli John ngomong apa? Kami hanya penyelenggara. Yang ngundang itu IPU. Sama kayak kita. Bahkan itu orang politik loh Bang datang ke sana. Nggak bisa dipungkiri itu fakta yang Artinya ada. sudah ada presiden, parlemen Israel datang, benderanya juga berkibar. Berkibar. Loh, kalau ini oke katakan penyelenggaranya itu FIFA. Dan kita punya aturan gini. Kenapa PSSI tidak mempertimbangkan aturan ini gitu? Kenapa kemarin teman-teman nggak mempertimbangkan itu juga ketika diterima itu? Kalau itu kami protes juga kok. Saya protes, saya ikut protes. Kalau protes Anda tolak Bang. Ini nggak ditolak Bang. Begini, ini babnya kan bab pemberitaan. Kalau eksistensi protesnya kami protes. Tapi gaung pemberitaan beda dengan hari ini. Bukan, karena kan ini masalah gaung Bang. Jadi bukan kekonsistenan. Kalau sikap konsisten kami konsisten. Kami menolak dari awal. Ketika gawean sendiri itu cuek. Ketika gawean kita itu enggak, itu agak marah. Oke, kita akhiri dulu. Pak Sukamta dari PKS. Kalau nanti seperti usulan dari Pak Reza ada jalur jalur tengah. Tim Israel boleh datang tapi dengan pembatasan. Misalnya lagu kebangsaannya tidak dinyanyikan, apakah PKS tetap menolak? Secara prinsip kami akan terus mempertahankan sikap kita pada konstitusi. Bahwa nanti apakah komprominya antara FIFA dengan PSSI dengan pemerintah seperti apa, kita lihat aja nanti. Jadi belum bisa menentukan sikap? Kami sekarang ini belum bisa menentukan sikap berdasar asumsi-asumsi tadi. Oke.
Harus lihat dulu realnya apa gitu. Realnya apa? Oke, kita lihat dulu status PSSI. Ya ini dia nih. Ini adalah status dari PSSI, segala bentuk diskriminasi terhadap suatu negara, perorangan, kelompok, ras, warna, kulit, etis, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan pendapat dan alasan lain adalah dilarang dan dapat diberikan hukum atau tindakan disiplin lainnya. Ya, Pak Arya, bagaimana nih? Anda konsekuen nggak laksanakan ini? Konsekuen. Gini, di kita bola, kami ikut anggota FIFA. Ya. Patuh pada hal ini. Ya. Pemisahan antara politik dengan olahraga. Ya. Demikian juga dengan Federasi Palestina. Ya. Juga melakukan hal yang sama. Ya. Udah Bang? Pemerintah, kemarin Pak Jokowi ngomong seperti itu juga. Ya. Pemerintah Palestina juga ngomong seperti itu. Ya. Jadi posisi sama ini. Ya. Udah, sekarang kita dilarang ini Bang. Main bola. Apa yang bakal terjadi Bang? Yang terjadi nanti apa? Akhirnya apa Bang? Ya. Ini kita nanti akhirnya dunia akan mengatakan bahwa kita nggak mampu menyelenggarakan Piala Dunia ini. Ya. Ketika kita mengajukan Piala Dunia yang senior, loh Anda kan udah pernah, nggak bisa. Yang junior aja nggak mampu. Mampu, gitu. karena ada Israel nanti. Ya. Kedua, nanti ada Olimpiade Bang. Ya. Ditolak juga. Akhirnya semua ditolak. Ya. Udah, karena kita ributkan bahwa nggak bisa dipisahkan. Ya. Sementara Bang, Palestina itu memisahkan. Udah, Ya. nanti mereka tanding Bang. Misalnya Palestina jadi tuan rumah Piala Dunia di Palestina, Israel datang, dia terima Bang main. Kita tolak semua di sini, kita hancur semua di sini. Ya. Yang salah main bola, santai-santai aja. Kalau dengan statuta ini, PSSI bisa apa terhadap pemerintah? PSSI bisa menjatuhkan sanksi nggak pemerintah? Karena sepertinya nih, kalau sampai dibatalkan pemerintah yang melanggar. PSSI nggak punya kewenangan terhadap kepala daerah. Nggak bisa. Nggak bisa. Waktu FIFA dan UEFA melarang Rusia datang bertanding karena mereka invasi ke Ukraina, apa sikap PSSI? Apakah PSSI menolak FIFA juga? Apakah PSSI menolak UEFA? Terima. Karena prinsip statuta ini? Terima kan? Karena itu ini Bang. Iya, artinya bukan. PSSI yang nggak konsisten sikapnya. Bukan, Bang. PSSI dengan statuta ini ingin tidak diskriminasi, bebas ras. Abang tapi jangan balik-balik. begitu FIFA mendiskriminasi Rusia karena menginvasi. Jangan dibalik-balik. PSSI tidak bersikap. Bang. Coba dulu dijawab. Ya. Katanya waktu Rusia invasi Ukraina, Ya. FIFA menjatuhkan sanksi, itu benar. Ya. Waktu itu PSSI diam saja. Iya, dengan statuta ini kan mestinya PSSI protes ke FIFA dong. Ya. Gini, Bang. Bagaimana? Kenapa di sana boleh, di sini tidak boleh gitu? Biar kan? gini Bang, biar kita tahu, mungkin nggak tahu Pak Sukamta prosesnya bagaimana. Ya. Anggota federasi di Eropa itu mengusulkan kepada UEFA Ya. untuk memban Rusia. Ya. Dan kemudian habis itu FIFA memutuskan berdasarkan usulan anggota-anggota ini. Ya. Sampai hari ini Bang, federasi di sana, Timur Tengah, Ya. bahkan Palestina pun tidak pernah memberikan usulan supaya Israel di-ban oleh Ya. FIFA. Gimana Bang? Kalau di sini Bang, Ukraina itu mengusulkan Ya. ke UEFA, ini Palestina nggak mengusulkan loh Bang ke FIFA. Ya. Jadi gimana Bang? Masa kita, ini kan lucu, Palestina aja enggak. Ya. Jadi saya bingung, kita ini ribut di sini, Palestina ya santai-santai. Pak Sukamta, Begini. saya penasaran Pak. Ya. Apa ini Bapak, terutama partai Bapak pakai itu untuk pencitraan politik? Mau pemilu 2024? Kalau sikap PKS itu baru hari ini, mungkin akan dipersepsi begitu. Ya. Tapi sikap PKS kan konsisten sejak dulu. Ya. Track recordnya bisa dilihat dalam urusan anti Ya, penjajahan. tapi kalau IPU enggak Bang? Tapi begini, persoalan begini, ini bukan soal kita bela Palestina dan anti Israel. Ya. Babnya adalah kita ini berpegang pada konstitusi kita yang anti penjajahan. Bahwa kebetulan yang dijajah itu Palestina, yang dijajah itu Israel. Ya. Bahwa Palestina sikapnya seperti apa, sikap Indonesia itu memegang amanah konstitusi, bukan membela orang per orang atau individu per individu, case per case begitu. Oke, jadi siapapun nanti yang dijajah kita bela. Siapapun yang menjajah kita akan tetap tentang. PKS konsekuen bahwa sesuai dengan konstitusi tetap menolak. Tapi kalau ada usulan konkret masih terbuka untuk negosiasi. Kita lihat nanti kalau ada usulan konkret, hasil negosiasi PSSI dengan FIFA, kita lihat. Oke, kita istirahat dulu, setelah yang berikut ini ketemu lagi di Hot Room.
Ketemu lagi di Hot Room. Kita akan melihat berikut ini hasil polling dari masyarakat atas setuju atau menolak dilaksanakan pertandingan U20. Oke? Tidak setuju U20 dilanjutkan 42%. Yang setuju dilanjutkan 58%. Artinya dari segi jumlah suara masih banyak yang menolak. Pertanyaannya, kalau banyak yang menolak begini, bagaimana dari aspek keamanan nanti kalau dipaksakan? Ya, ini 42% yang menolak. Dan sebagai penutup, tolong dikasih pandangan terakhir, Anda apa kira-kira yang bakal terjadi dan bagaimana aspek keamanan nanti kalau tetap dilaksanakan? Soal keamanan dan sebagainya itu urusan pemerintah, Bang. Ya. Kami kan tapi kalau melihat begini yang menolak banyak, Anda nggak melihat ada kerawanan? Bukan, Bang. Kan gini, kalau lihat sekarang ini, Bang, kenapa sampai hari ini kita di sini, kumpul semua di sini kan gara-gara begitu ramenya kontroversi. Ya, Dan kalau bisa dilihat, Bang, semua yang menolak, Bang, saat ini, maaf ya, Bang ya, dibully, Bang. Yang menolak malah dibully saat ini. Oke. Semua. Makanya Abang coba cek. Kalau soal politik, kami nggak mau campur. Ya. Coba aja cek, ada nggak yang berani ngomong? Yang tokoh-tokoh politik tertentu sekarang ini, nggak ada yang berani ngomong, Bang. Karena tahu kondisinya lagi dibully semua. Karena selama ini mereka hanya melihat ini sebuah sekedar penyelenggaraan dunia. Dia nggak tahu konsekuensi logis. Bulan Agustus, Bang, ini akan ada World Beach Competition atau kejuaraan dunia pantai, Bang. Di Bali. Ya. Apakah akan dibubarkan juga? Nanti ada Olimpiade, dibubarkan juga. Semua dibubarkan dan semua dibubarkan. Jadi menurut Anda sangat merugikan Indonesia kalau sampai U20 ini dibatalkan? Kasihan, Bang, bangsa kita ini, rakyat kita ini. Jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya pisahkanlah antara olahraga dan politik. Karena kita cuma mau main bola. Terima kasih Pak Tommy Welly. Apa jalan tengah? Opsinya kalau negara, pemerintah bisa menjamin keamanan, mungkin FIFA akan bisa memberikan toleransi. Tetapi kalau opsinya kan cuma satu, Pak. Ya. Kalau timnas Israel diterima, baru Piala Dunia akan tetap bisa berjalan di kita. Nah kalau enggak, maka menurut saya adalah lobby Erick Thohir, Ketua Umum PSSI ke FIFA, sebetulnya mungkin yang terburuk adalah dia melobi agar tidak kena sanksi. Oke, Pak Huda. Ya, Bang. Apa jalan tengah menurut Bapak? Ya, kita minta secepatnya pemerintah menginisiasi, nyari jalan tengah terbaik. Satu sisi konstitusi kita tetap terjaga, saat yang sama kita masih dorong supaya kita bisa melaksanakan FIFA World Under-20 ini. Aspek keamanan bisa terjamin nggak? Itu kita kembalikan lagi pada pemerintah. Karena memang harus jujur diakui kita tidak punya hubungan diplomasi dengan Israel. Nah, pada konteks itu lobby Pak Erick Thohir kita tunggu, dan itu akan harus menjadi secepatnya sikap pemerintah. Oke, terima kasih Pak Huda, terima kasih Pak Reza. Apa jalan tengah yang terbaik? Jalan tengah terbaik adalah pertama ada pengertian dari pihak Israel. Dalam hal ini pemerintahnya membuat sebuah statement yang secara langsung maupun tidak langsung mengangkat harkat Palestina. Keadaan ini akan membuat Indonesia berpikir terjadi perubahan sikap dari Israel. Apa itu mungkin hanya gara-gara pertandingan bola di Indonesia? Apa itu mungkin? Israel sangat berkepentingan dengan terbukanya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Hanya Indonesia yang dia belum punya. Arab Saudi sudah dia dekatin, Suriah sudah didekatin. Semua negara-negara Timur Tengah sudah dia garap. Tapi bukankah merupakan penghinaan terhadap suatu negara apabila lagu kebangsaannya sama benderanya nggak boleh dikibarkan? Kalau saya sebagai warga negara Indonesia saya akan berpikir seperti itu. Tapi tergantung pada pendekatan Pak Erick Thohir. Semoga beliau berhasil. Dan juga jalan tengah juga tergantung pada prekondisi yang lain di Indonesia. Misalnya, bagaimana status hukum statement Pak Presiden tadi? Saran saya adalah politik kebijakan luar negeri Indonesia dibawa ke level yang lebih tinggi. Kita bukan hanya berbicara persatuan Indonesia atau kemanusiaan yang beradab, tapi juga mencerdaskan masyarakat Israel bahwa kita serius juga ingin mencerdaskan mereka. Generasi muda Israel yang umurnya dari 0 sampai 4 itu 9,8%. Usia 5 sampai 9 itu 9,7%. 10 sampai 14 itu 8,6%. 15 sampai 19 yang lagi main sekarang itu 7,8%. Kalau kita bisa berhasil menyadarkan Israel bahwa kita adalah bangsa yang berbudaya, menghargai kemanusiaan, menghargai sepak bola itu sebagai terpisah dari politik, kita bisa mencerdaskan 35,9%. Bapak tetap berpendapat agar ditempuh jalan tengah, jangan sampai batal begitu? Betul.
Oke, Pak Sukamta, apakah tidak ada kemungkinan dari PKS untuk melunak? Jalan tengahnya ada nggak dari Bapak? Jalan tengah terbaik kalau Israel menarik diri dari Piala Dunia U20 ini. Tidak apa datang itu ke realistis menyuruh orang menarik sementara dia sudah ikut secara fair kompetisi? Ya, itu jalan tengah yang terbaik sebetulnya. Jadi dari PKS sepertinya tidak ada maaf sama sekali, nggak ada jalan tengah. Pokoknya Israel tidak boleh datang. Selama dia masih menjajah, setiap hari mengusir orang untuk diambil rumahnya, kalau nggak mau pergi dibunuh, dibakar rumahnya, kampungnya dijarah, kami akan menolak. Dan PKS tidak mau memikirkan betapa ruginya Indonesia atas sikap yang tersebut. harus berpikir sebetulnya pemerintah sebelum melobi FIFA, harusnya berpikir kenapa harus melanggar konstitusi. Kalau itu melanggar konstitusi, harusnya dari awal pemerintah mundur Jadi dulu. Pak PKS menyalahkan pemerintah. Dalam Kenapa hal nggak ini mikir? PSSI yang terlalu cepat. Karena mereka melobi tanpa mempertimbangkan konstitusi, bahkan tidak juga Pak konsultasi Arya pada Sinulinga, DPR. katanya Pak PKS nih PSSI yang terlalu kecepatan. Makanya Bang, Ya gimana? mereka nggak konsisten. Kenapa? Nggak konsisten. Siapa yang tidak konsisten? PKS. Kenapa? Loh kemarin IPO nggak ngomong gitu. IPO loh. Waktu IPO di Bali? Di Bali dia datang. Parlemen Israel datang. Ada. Benderanya berkibar. Ada, orang PKS diam juga saja. ada, hadir. Oke. Jadi mereka kalau gawean dia diam, nggak ngomong ke Jadi menurut Anda PKS tidak konsisten? Makanya Bang, memang susah untuk konsisten. Tapi Bang udahlah, kita Masih ada harapan nggak? Masih ada nggak harapan bahwa Indonesia jadi tuan rumah untuk U20 ini? Masih ada harapan nggak? Gini Bang, makanya kita doakan nih Pak Erik. Ya. Kita semoga nih lagi hari ini kan sana, ketemu mungkin sebentar lagi nih. Mudah-mudahan nanti besok udah balik. Nanti mudah-mudahan ada yang dia bawa lah dari sana gitu. Kita akan berjuang lah Bang. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada narasumber yang telah hadir. Dan sebagai kesimpulannya adalah inilah momen yang sangat kritis di mana reputasi Indonesia dipertaruhkan di dunia internasional. Dan kita berharap Pak Erik berhasil menjalankan misinya untuk melobi pihak-pihak terkait. Demikianlah akhir dari acara ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Metro TV yang hot-hot.